warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di bagian keempat. Bagian keempat ini membahas tentang kapan orang melakukan atribusi sosial. Ya, atribusi sosial itu memang dilakukan dilakukan sewajarnya, tanpa kadang-kadang dibutuhkan dan kadang-kadang tidak. Karena begini, tidak selamanya kita melakukan atribusi sosial karena pertama mungkin kita sudah mengenal karakteristik stabil si orang yang menyampaikan pesan. Mungkin bisa jadi kita berada di situasi yang itu tidak memerlukan, ya. Jadi tidak selalu melakukan atribusi sosial, tidak selalu, ya. Lalu mengapa orang melakukan atribusi sosial dan kapan? Yang pertama adalah atribusi sosial dilakukan ketika bertemu dengan situasi yang tidak biasa. Jadi ini di luar kebiasaan. Kayak misalnya teman kantor, misalnya teman kerja biasanya datang on time, gak telat. Kenapa hari ini telat? Maka kita akan cari tahu perilaku terlambatnya kenapa. Apa penyebab munculnya perilaku tersebut? Teman yang biasanya kalem mendadak marah, misalnya. Jadi ini suatu yang tidak biasa. Kemudian rutinitas yang berubah, misalnya, itu juga mendorong dilakukan atribusi sosial. Jadi mengapa, apa yang berubah, apa yang berbeda, misalnya, sehingga ini akan mendorong orang melakukan atribusi sosial. Misalnya ketika teman yang biasanya kalem, tenang, down to earth, ternyata tiba-tiba cheerful, nggak biasa mungkin. Nah, itu akan orang akan mencari tahu kenapa dia tiba-tiba ceria. Apa dia baru jadian, apa dia lagi dapat hadiah, atau dia mungkin menang giveaway, misalnya. Apa yang membuat dia seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi bertemu dengan situasi yang negatif. Situasi yang negatif tuh misalnya situasi yang menyakitkan, situasi yang tidak diinginkan, situasi yang bikin rasa sedih, marah, kecewa, kemudian mungkin juga merasa disakiti, misalnya, atau itu menimbulkan efek emosi yang mendalam dan itu tidak menyenangkan. Misalnya menimbulkan trauma, menyaksikan sesuatu yang tragis, misalnya, sehingga mungkin orang akan mencari tahu atau melakukan atribusi mental. Misalnya bertemu dengan situasi yang nggak ngenakin, misalnya terjadi kesalahpahaman, kemudian cari tahu kenapa begini ya, kayak gitu. Kemudian mungkin bertemu dengan situasi atau kata-kata yang menyakitkan. Teman saya biasanya baik hati, kok hari ini dia ngomongnya nggak enak banget ya, misalnya. Atau sesuatu yang mengecewakan, saya pengennya mata kuliah ini dapat nilai bagus, kok nilai saya jelek, nggak sebagus yang saya harapkan, misalnya. Kecewa dong. Nah, cari tahu kenapa. Kemudian kenapa saya bangun siang ya, padahal biasanya saya bangun pagi, misalnya. Kenapa saya jadi nggak suka dengan teman itu ya, padahal biasanya saya fine, oke, ketika berinteraksi. Kenapa tempat yang biasanya saya sukai, kenapa sekarang jadi nggak favorit, misalnya. Jadi selalu ada hal orang melakukan atribusi sosial karena bertemu dengan situasi-situasi yang negatif. Mungkin juga dengan perilaku yang tidak biasa, perilaku yang negatif, misalnya, termasuk juga situasi yang tidak sesuai harapan. Saya pengennya acara ini sukses, kok nggak bisa sukses ya, misalnya. Saya berharapnya berharapnya dapat nilai bagus, ternyata enggak. Saya pengennya hari ini lancar, ternyata ada aja halangan, misalnya. Saya pengennya teman saya sikapnya manis, misalnya, ternyata dia enggak. Atau mungkin juga kita sendiri, misalnya, ya, kita sendiri ingin mengetahui kenapa ya saya upset banget, mager, misalnya. Kenapa saya mager ya, misalnya. Kenapa saya jadi mager, kenapa dalam situasi ini saya tidak sesuai yang saya inginkan, misalnya. Sehingga akan melakukan atribusi mental. Kenapa, mengapa? Karena
Ya intinya orang melakukan atribusi mental itu untuk memahami sesuatu yang di luar kebiasaan. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Biasanya bosnya baik hati, ini marah-marah misalnya. Biasanya teman kerjanya dimintain tolong oke-oke aja, ini enggak misalnya. Maka orang akan melakukan yang namanya atribusi mental. Jadi kalau mau tidak ada atribusi mental oleh orang lain, ya gunakan cara yang fine seperti yang biasanya dilakukan. Oke, itu videonya pendek banget, tapi ini saya kira penting. Terima kasih, akan ada part yang terakhir. Jadi pastikan untuk menyimak. Sampai ketemu. Assalamualaikum.